Terbongkar, Pak Jaya beritahu, Bu Cynthia dan Dikta, Dina hapus rekaman CCTV. Drama merangkai kisah indah hari ini. Di episode yang akan tayang kali ini, Dikta sangat bingung saat cek seluruh CCTV. Pasalnya, semua rekaman CCTV saat kejadian Tante Cynthia jatuh dari tangga, semuanya hilang. Dikta yang sebelumnya mencuriga Pak Aditya, kini makin menjadi keyakinannya kalau Aditya terlibat dalam musibah yang dialami Tante Cynthia. Akhirnya, Dikta marah-marah ke satpam yang jaga rumahnya yaitu Pak Jaya. Dikta mengatakan kalau mereka itu bersalah atas kejadian ini karena telah lalai dalam bekerja. Sampai-sampai Dikta bilang kalau ia akan pecat Pak Jaya yang sudah lama bekerja di rumahnya ini karena kejadian menimpa Cynthia. Akhirnya Pak Jaya langsung buka mulut. Pak Jaya mengatakan pada Dikta kalau sebenarnya Dina sudah cek semua rekaman CCTV. Dan Dina juga bilang untuk tidak beritahukan pada Pak Dikta dulu tentang ia sudah cek rekaman CCTV. Akhirnya Dikta langsung sangat yakin kalau Dina yang sudah hapus semua rekaman CCTV yang terekam di memory card CCTV. Akhirnya, Dikta langsung juga tak tunggu lama, ia langsung cari Dina di rumah sakit. Saat tiba di rumah sakit, Dikta langsung marah besar dan maki-maki Dina, langsung depan Cynthia, nyebut Dina tak tahu diri. Cynthia dan Dina sama-sama kaget lihat kedatangan Dikta, yang langsung marah-marah dan sangat marah. Akhirnya, Bu Cynthia minta Dikta untuk tenang, tapi Dikta malah jawab dengan mengatakan kalau Dina dalam pelaku yang udah buat Tante Cynthia seperti ini. Seketika Cynthia sangat syok dengarnya, dan Dina langsung sangat penuh ketakutan. Dina kehilangan kendali, hingga Dina langsung spontan ucap maaf ke Bu Cynthia dan Dikta. Dina genggam erat tangan Bu Cynthia yang masih dihimpus, dan Dina nangis minta maaf. Bu Cynthia langsung tepis tangannya Dina, dan ia sangat kecewa, tak menyangka Dina sejahat itu. Bu Cynthia nangis ingat apa yang sudah Dina lakukan pada dirinya, karena Bu Cynthia merasa selama ini sudah sangat baik sama Dina, tapi Dina tega melakukan hal tersebut kepada dirinya. Sementara Sandra Kenzo dan juga Mutiara ikutan syok juga melihat ini semua. Sandra sangat senang melihat orang lain kena marah, dan Sandra sangat berharap Bu Cynthia pecat Dina secepatnya, agar dirinya bisa jadi aspri utamanya Bu Cynthia, dan dia bisa terus-menerus bertemu dengan Kenzo nantinya. Mutiara akhirnya menenangkan Bu Cynthia, tapi Dikta mengatakan kalau ia akan bawa ini semua ke jalur hukum. Bu Cynthia juga akhirnya sadar alasan Dina melakukan semua itu. Bu Cynthia langsung bilang ke Dina untuk kembalikan bros eksklusif miliknya peninggalan almarhum suaminya, yaitu Pak Bobby yang dicuri Dina. Bu Cynthia padahal sudah punya niat baik berencana serahkan bros emas eksklusif itu untuk Dina. Tapi setelah tahu semua ini Bu Cynthia merasa tak bisa maafkan apa yang sudah Dina lakukan. Sementara Dina ia terus-menerus menangis mohon ampun, tapi langsung diseret oleh Dikta keluar. Dikta akan bawa Dina ke kantor polisi, tapi Bu Cynthia masih kasihan sama Dina. Sampai akhirnya Bu Cynthia menahan Dikta untuk tidak bawa Dina ke kantor polisi dulu. Bu Cynthia memang masih kecewa dengan apa yang sudah Dina perbuat padanya. Tapi Bu Cynthia mau belajar untuk memaafkan. Bu Cynthia ingat nasihat dari almarhum suaminya yaitu Pak Bobby untuk memaafkan kesalahan orang lain. Bu Cynthia peringatkan Dina untuk tidak melakukan kejahatan lagi untuk kedepannya. Dan setelah dengar Bu Cynthia memaafkan dirinya, Dina berniat untuk batalkan kerjasama dengan Pak Aditya, yaitu Dina ingin dapatkan kepercayaan Bu Cynthia lagi. Satu-satunya cara yaitu Dina harus beritahu Bu Cynthia dan Dikta kalau Pak Aditya yang sudah kirim buket bunga dan surat waktu itu ke kantor Bu Cynthia. Ini Aditya minta Dina untuk bantuin dirinya buat bisa dekatin Bu Cynthia. Dina akan bongkar semuanya ke Bu Cynthia dan Dikta demi dapatkan kepercayaan kembali. Aditya akan mampus diberi pelajaran oleh Dikta karena Aditya sudah punya istri dan anak. Setelah Bu Cynthia memaafkan Dina dengan hati yang masih penuh luka, suasana ruangan menjadi hening dan tegang. Namun di dalam dada Dina, perasaan takut dan penyesalan bercampur menjadi satu. Matanya merah, napasnya tersengal.
Tapi ia tahu, inilah saatnya ia harus berkata jujur sepenuhnya. Tidak lagi menunda, tidak lagi bersembunyi di balik kebohongan yang selama ini ia pelihara. Ia berdiri dengan tubuh gemetar, menatap Bu Cynthia dan Dikta yang masih belum sepenuhnya tenang. Sementara Kenzo, Mutiara, dan Sandra memperhatikan dengan pandangan tajam yang penuh tanda tanya. Dina akhirnya mengungkap semuanya tanpa sisa. Ia mengatakan bahwa semua tindakan yang ia lakukan ini, termasuk menghapus rekaman CCTV dan berpura-pura membantu Bu Cynthia, sebenarnya adalah perintah dari Aditya. Ia mengaku bahwa Aditya memintanya untuk mendekati Bu Cynthia dengan niat agar bisa mendapatkan simpati dan kepercayaan. Tujuan sebenarnya bukan untuk membantu, melainkan untuk membuka jalan bagi Aditya agar bisa lebih mudah masuk ke kehidupan Bu Cynthia dan memanfaatkan kondisi lemahnya setelah jatuh dari tangga. Pengakuan itu membuat suasana membeku, Dikta langsung terpaku, matanya menatap tajam ke arah Dina yang terus menunduk. Bu Cynthia terlihat terkejut, tubuhnya lemas seketika, dan genggamannya di stray tempatnya berbaring semakin kuat. Kenzo yang mendengar semuanya hanya bisa menatap antara marah dan tidak percaya. Sementara Mutiara tampak terdiam dengan wajah sendu, mencoba memahami kebusukan yang selama ini tersembunyi di balik sikap tenang Aditya. Sandra di sisi lain tampak seperti menahan senyum kecil, menikmati setiap detik saat nama Aditya mulai tercoreng. Ia merasa semua ini seperti momen balasan yang ditunggu-tunggu, karena sejak awal ia sudah merasa bahwa Aditya bukan sosok yang tulus. Namun di balik itu, ada rasa tegang yang tak bisa disembunyikan. Semua orang kini menunggu langkah apa yang akan diambil Dikta dan Bu Cynthia setelah kebenaran terbongkar. Dina melanjutkan pengakuannya dengan suara serak. Ia menjelaskan bagaimana Aditya menyuruhnya berpura-pura menjadi sosok yang loyal, menyusup ke dalam lingkaran Bu Cynthia dan melaporkan setiap gerak-geriknya kepada Aditya. Bahkan, setiap kali ada kesempatan, Aditya selalu menekankan agar Dina menyingkirkan siapapun yang berpotensi menggagalkan rencananya. Termasuk saat kejadian Bu Cynthia jatuh dari tangga, Aditya menyuruhnya memastikan agar tidak ada bukti yang tersisa. Karena itu, ia panik dan menghapus semua rekaman CCTV agar tidak ada yang tahu. Semua mata kini tertuju pada Bu Cynthia. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Ia masih berusaha menerima kenyataan bahwa seseorang yang dulu pernah dekat dengannya ternyata begitu tega bersekongkol dengan orang lain demi kepentingan pribadi. Dikta yang melihat kondisi itu menahan amarah dengan susah payah. Hatinya bergolak antara ingin melindungi Bu Cynthia dan ingin segera menyeret Aditya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kenzo melangkah mendekat, membantu menenangkan suasana ketika Bu Cynthia hampir kehilangan keseimbangan emosinya. Mutiara menunduk, tidak sanggup menatap Dina yang kini menangis terseduh-seduh di depan mereka. Air matanya mengalir deras, namun tak seorang pun yang berusaha menghentikannya. Semuanya larut dalam keheningan yang menyesakan. Dina melanjutkan dengan terbata-bata bahwa Aditya berjanji akan memberi imbalan besar jika ia berhasil membuat Bu Cynthia percaya padanya. Semua uang, barang, dan fasilitas yang ia terima selama ini ternyata berasal dari tangan Aditya. Ia mengaku menyesal karena niatnya semula hanya untuk bertahan hidup, tapi akhirnya berubah menjadi kejahatan yang menghancurkan orang lain.